Assalamualaikum Wilujeng Tepang, salam jumpa teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Kembali kita berbagi cerita, bagi kisah yang dialami sendiri atau diceritakan kembali oleh narasumber. Kisah ini terjadi pada kawan tim kami, namanya Reni. Ia menulis sendiri kisahnya dan mau berbagi apa yang pernah dialaminya beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2015. Oke, aku bacain ya. Namaku Reni, suamiku bernama Imam. Kehamilan anak ketigaku memasuki bulan terakhir dan entah mengapa seringkali aku merasakan sakit di sekujur tubuh. Pusing yang kerap kali kurasakan sampai aku tidak bisa mengurusi anak-anak dan suamiku. Keadaan rumah berantakan, cucian kotor dan bersih menumpuk di mana-mana. Anak-anak sering terlambat bangun dan tidak sempat sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Meja makan sering kosong karena aku terlalu pusing untuk berdiri walaupun hanya sebentar memasak di dapur. Waktu itu, anak-anak dan suami tidak ada yang protes. Semua mengerti dengan kondisiku. Asupan yang kupaksakan masuk ke tubuhku seperti vitamin, susu, buah-buahan dan makanan lain membantuku untuk tetap kuat bertahan di rumah karena aku menolak untuk rawat inap di rumah sakit. Doa-doa dalam setiap sholat dan asma-asma Allah yang kulafazkan membuatku lebih tenang dan tawakal. Pada pertengahan bulan itu, sedari pagi, aku merasakan sedikit mules sampai keesokan harinya. Ditemani suami, kami berangkat memeriksakan kondisi kandunganku ke tempat praktek bidan yang biasa memeriksakan kandunganku. Dalam kondisi jalan tidak macet, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit perjalanan menggunakan motor. Bidan bernama Wati, usianya sekitar 50 tahun, membukakan pintu untuk kami. Rupanya, aku adalah pasien pertamanya hari itu. Wajah ibu bidan yang ramah dan selalu tersenyum membuat tenang para ibu-ibu hamil yang akan bersalin di klinik miliknya yang letaknya berdampingan dengan rumah kediamannya. Walaupun letaknya agak jauh dari jalan utama, tetapi banyak ibu-ibu hamil yang datang dan mereka membutuhkan pemeriksaan kandungan, bantuan persalinan ataupun pertolongan pertama lainnya. Letak klinik tersebut di gang sempit. Benar-benar hanya cukup untuk dilewati satu motor saja. Tempat ibu-ibu hamil yang menunggu giliran hanyalah sebuah lorong sempit memanjang berukuran 1x6 meter saja. Ketika memasuki ruang periksa yang sekaligus adalah ruang bersalin, dinding yang membatasinya adalah dinding pagar halaman tetangga bidan Wati. Pohon-pohon buah ditanam pemiliknya, rimbun tetapi terawat. Udara masih akan terasa sejuk walaupun matahari sedang bersinar terik. Apalagi di waktu malam yang terasa gerah, tidak perlu repot-repot mencari kipas. Kembali ke niatku untuk memeriksakan kandunganku, Bidan Wati menjelaskan kalau kandunganku sehat dan persalinan masih cukup lama, yaitu sekitar 2 minggu lagi. Tetapi kondisiku yang sakit, bahkan untuk berdiri pun kepalaku terasa pusing 7 keliling. Akhirnya Bidan Wati menyarankanku untuk beristirahat di kliniknya. Malam itu sehabis maghrib menjelang isya, tiba-tiba tubuhku menggigil kedinginan dan suhu tubuhku naik menjadi 38 derajat Celcius. Aku menolak meminum obat pemberian bidan walaupun aku tahu obat tersebut pasti aman untuk ibu hamil. Demamku
sampai menjelang subuh. Suamiku panik, tampak lelah dan mengantuk. Rencananya, esok paginya setelah pemeriksaan lagi, aku bisa pulang dan diharuskan untuk bed rest. Berada di antara keluargaku dan menjaga kondisi bayi dalam perutku adalah hal terpenting. Tetapi pagi itu suamiku memutuskan kalau aku tetap tinggal di klinik sementara suamiku pulang menengok anak-anak yang dititipkan di rumah orang tuaku. Menjelaskan kondisiku kepada orang tuaku dan memastikan anak-anak baik-baik saja dan tidak mengkhawatirkanku. Di malam kedua, masih di klinik Bidanwati, kembali menjelang maghrib aku menggigil dan suhu tubuhku naik. Sepertinya malam itu aku sempat mengigau lalu meronta-ronta. Aku terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhku. Kondisi seperti itu berulang lagi di malam ketiga. Malah lebih membuatku tersiksa. Dalam keadaan demam, aku bermimpi berjalan memasuki halaman tetangga Bidanwati. Melihat-lihat, banyak sekali pohon buah-buahan yang semuanya siap dipetik. Banyak sekali buah yang sudah matang. Yang kulihat dalam mimpiku adalah pohon rambutan yang sudah berbuah, anggur, mangga, pisang, apel, dan masih banyak lagi. Tetapi saat itu aku heran karena hanya ada pohon belimbing yang gak ada buahnya sama sekali. Bunganya pun gak ada. Dan pohon belimbing itu hanya ada satu pohon saja. Sementara untuk pohon-pohon buah yang lain ada beberapa pohon untuk satu jenis buah. Antara sadar dan tidak, aku berjalan menghampiri pohon belimbing itu. Lalu tiba-tiba aku menangis sesegukan di bawah pohon itu. Ada perasaan hampa, sedih, dan kesepian. Nah, pada saat aku menangis, suamiku membangunkanku. Dalam kondisiku seperti itu, suami manapun pasti merasa khawatir. Aku tidak menceritakan apa yang aku lihat dan yang aku rasakan dalam mimpiku kepada suamiku sampai beberapa lama. Kalau aku ceritakan pun, suamiku akan menganggap itu adalah hal biasa. Beberapa orang mungkin akan terpengaruh oleh suasana hati dan kondisi fisik, lalu terbawa ke dalam tidurnya. Alhamdulillah, keadaanku membaik di hari ketiga. Aku pulang ke rumah. Pagi hari, di mana malam harinya aku sempat bermimpi seperti yang sudah aku ceritakan. Baru 2 hari di rumah, aku merasakan sekujur tubuhku sakit semua. Kali ini disertai batuk-batuk. Batuk yang berulang-ulang membuat perutku terasa sakit dan bayi dalam perutku seperti menekan ke bawah. Rasanya seperti pembukaan awal. Dan pagi hari itu, aku balik lagi diantar suami ke klinik. Masih seperti biasanya, Bidanwati mulai melakukan pemeriksaan tekanan darah, menyelipkan termometer di ketiakku, lalu melakukan pemeriksaan bagian dalam. Ternyata benar perasaanku. Aku sudah mulai pembukaan 2. Masih cukup waktu untuk mempersiapkan diri karena menurut beliau perkiraan persalinan menjelang sore atau di malam hari. 4 jam sekali aku dicek. Pembukaan tidak bertambah sampai sore hari. Menjelang maghrib, kejadian menggigil demam terulang lagi. Kali ini wadah tempat air untuk mengompres tanpa sadar aku tendang dan aku malah duduk di pinggir ranjang memperhatikan aliran air yang tumpah itu mengalir ke halaman yang banyak pohon buah.
mengalir terus, pelan, sampai aliran air itu berhenti tepat di bawah pohon belimbing. Tiba-tiba aku menangis lagi, sedih, pilu, dan aku tersadar ketika tangan suamiku mengusap wajahku sambil berucap istighfar berkali-kali. Akhirnya, menjelang tengah malam, aku bisa tertidur ditemani suami yang selama aku dalam perawatan bidan tidak pernah bisa tidur cukup. Malam berikutnya ada yang berbeda. Alhamdulillah, aku tidak demam lagi. Tetapi beberapa kali aku menangis terisak-isak tanpa sebab yang jelas. Sepenuhnya aku sadar, aku tahu aku menangis, tetapi aku tidak bisa menghentikan keinginan untuk menangis. Selalu ada rasa yang sama, perasaan sedih dan kesepian. Mengenai kandunganku, masih tetap pembukaan 2 seperti 2 hari sebelumnya. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak langsung saja ke rumah sakit besar, aku ingin persalinanku normal dan ditemani suami. Biaya persalinan yang berkali-kali lipat bisa aku hemat kalau aku bersalin di klinik. Dan aku sudah cukup mengenal bidanwati sejak kehamilan anak kedua. Dan kali ini anak ketigaku. Sikap bidanwati yang ramah, murah senyum, walau sedikit bicara, beliau tetap membuatku merasa tenang. Setelah berkonsultasi dengan beliau, aku lagi-lagi mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. 3 hari dirawat di klinik, lalu pulang. 2 hari di rumah, aku balik lagi ke klinik. 2 hari dirawat lagi, aku pulang lagi. Hari kedua aku di rumah, aku merasa sakit sekali perutku. Mungkin kali ini beneran aku mau lahiran. Menurut bidanwati, pembukaan jalan lahir sudah 4. Aku disarankan jalan-jalan di sekitar klinik 1-2 jam. Karena ingin proses persalinanku berjalan lancar, akhirnya aku terus berjalan sampai agak jauh dari klinik. Perutku makin sakit dan akhirnya kami balik kembali ke klinik. Sekitar jam 5 sore, ternyata pembukaanku hanya bertambah 1 menjadi pembukaan 5. Puncaknya, aku sudah menyerah dengan rasa sakit di perutku dan di sekujur tubuh. Berkali-kali aku menjerit-jerit untuk segera membawaku ke rumah sakit dan aku menginginkan segera dioperasi sesar. Suamiku yang sudah berkonsultasi dengan bidanwati sepertinya tidak menggubris keinginanku. Malah, aku tidak melihat lagi bidanwati setelah itu. Dan setelah itu, suamiku pun menghilang. Aku dibiarkan sendiri kesakitan dan lama-kelamaan aku merasa ketakutan. Padahal, aku bukanlah seorang penakut atau seseorang yang mudah tersugesti apalagi dengan hal-hal buruk atau tidak masuk akal. 1 jam kemudian, suamiku muncul dengan membawa gelas berisi air dan menyuruhku meminumnya sampai habis. Belum sempat aku bertanya apapun, setelah aku menghabiskan air itu, tiba-tiba ketubanku pecah. Entah dari mana munculnya bidanwati, tapi saat itu beliau sudah siap membantu proses persalinanku. Persalinanku berjalan lancar. Aku dan bayiku sehat dan selamat. Dan akhirnya suamiku bercerita bahwa tadi ia sempat meninggalkanku karena mendapat saran dari bidanwati agar suamiku sholat
dan berdoa meminta kemudahan dan kelancaran dalam proses persalinan. Karena beliau merasa ada kejanggalan pada persalinanku. Setelah suamiku sholat dan berdoa, tiba-tiba naluri suamiku mengatakan untuk menyiapkan air dan meminta sejumput beras untuk dimasukkan ke dalam gelas dan didoakan. Setelah selesai didoakan, kemudian aku disuruh meminumnya. Setelah melahirkan, aku iseng-iseng menghitung jumlah beras dalam gelas yang diambil oleh suamiku. Ternyata jumlah beras itu ada 9, sama persis dengan jam kelahiran anakku. Bidan Wati juga bercerita, pernah ada ibu hamil yang belum melahirkan juga, padahal sudah waktunya untuk bersalin. Menjelang maghrib, ibu itu tertawa-tawa dan minta diputarkan lagu dangdut. Dan setelah lagu dangdut diputar, ibu tersebut kemudian berjoget sepanjang lagu. Setelah itu, ibu tersebut naik ke atas ranjang dan persalinan pun dilakukan dengan cara yang normal. Dari tetangga pemilik halaman buah Bidan Wati yang mendapat cerita bahwa dulunya ada sepasang suami istri yang sampai akhir hidupnya tidak memiliki keturunan. Sampai sang istri jatuh sakit karena depresi ingin memiliki keturunan dan akhirnya meninggal gantung diri di halaman tepat di bawah pohon belimbing itu. Teman-teman, kajian yang kita dapatkan dari cerita di atas adalah ketika seorang ibu hamil, ia harus tetap menjaga kesehatan dan banyak beribadah. Keinginan yang tidak terpenuhi harus disikapi dengan tawakal dan berserah diri penuh keikhlasan. Terkadang mimpi juga menjadi bagian dari pertanda yang akan terjadi, namun kita tidak boleh tersugesti. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video-video kami. Dukung kami terus ya teman-teman. Bantu untuk subscribe, like, dan komen. Share untuk berbagi dengan siapapun dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video-video baru. Tanpa dukungan teman-teman, kami nggak bisa mungkin berkembang. By the way, pandemi corona ini membuat kita harus lebih kreatif, produktif. Salam sehat, salam sejahtera. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.